Aku Irwan. Aku mau menceritakan sebuah pengalaman seram yang pernah aku alami ketika aku pindah dari tempat kerja di daerah Ciwidey. Kejadiannya terjadi sekitar tahun 2019. Aku tidak kerja kantoran, tapi aku bekerja di sebuah home industry untuk produksi tas. Dan aku bekerja di bagian menjahit. Ketika itu aku sedang semangat untuk mencari uang, karena aku baru saja menikah. Aku tinggal di Bandung. Dan selama bekerja, aku pulang pergi dari Bandung ke Ciwidey. Istriku sempat khawatir karena jarak yang lumayan jauh itu. Sampai dia bertanya apakah bisa aku menjahit dari rumah saja. Karena dia takut kalau harus sendirian di rumah. Ya aku bilang, aku harus izin dulu dengan bos atau atasanku. Keesokan harinya, ketika sampai di kantor, aku dipanggil ke ruang atasanku. Ya, dia bertanya, bagaimana kehidupan baruku. Dan mengobrol ini itu soal pekerjaan. Di sana aku pun coba menyampaikan keinginan istriku. Ya, aku bilang, aku sekarang sudah menikah. Dan istri ingin saya kerja dari rumah, itu pun kalau diizinkan. Karena untuk urusan jahit-menjahit sebenarnya dari rumah pun bisa dilakukan. Begitu kataku sambil berharap. Dan atasanku menjawab, bisa saja dari rumah, tapi mungkin bukan rumahku yang di Bandung. Dia menyarankan untuk mencari kontrakan yang dekat tempat kerja saja, masih daerah sini, Ciwidey. Jadi masih bisa kekontrol. Bahkan mungkin beberapa pekerjaan lain bisa dilakukan juga di rumahku. Aku coba berdiskusi dengan istriku. Singkat cerita, kami pun setuju. Dan mengontrak satu buah rumah yang memang tidak begitu jauh dari tempatku bekerja. Rumah yang cukup sederhana. Satu lantai, satu kamar mandi, dapur, ruang tamu, ya cukuplah untuk keluarga kecilku itu. Pindahan pun dilakukan, mesin jahit dipindahkan ke rumahku. Dan disinilah kejadian mistis yang sebelumnya aku tidak pernah rasakan mulai terasa. Hari pertama tinggal di sana semua berjalan normal. Hari kedua, hari ketiga pun sama. Tepat di hari keempat, hari Kamis di malam Jumat, adikku datang. Dia baru lulus sekolah. Dan dia bilang ingin membantuku bekerja sambil mengisi waktu daripada tidak ada pekerjaan apa-apa. Dan minta izin tinggal di rumahku. Tak apa katanya tidur di ruang tamu, karena memang kamarku hanya satu. Ya, baiklah. Aku pun mengiyakan. Dan nanti uang jajan biar aku yang tanggung saja. Dia pun sangat semangat dalam membantuku. Begitu dia datang, hari itu adikku langsung membantuku. Fokus bekerja, sambil kita mengobrol dan tidak terasa
Sudah jam 11 malam. Aku bilang padanya, "Dek, kita sudahi dulu, besok kita lanjut lagi. Lagian besok juga masih ada waktu. Kakak udah mulai ngantuk nih." Begitu kataku. Dan adikku pun mengiyakannya. Tak lama setelah itu, aku masuk ke kamar, coba merebahkan diriku, dan kulihat di sebelahku istriku sudah tertidur. Tak lama kemudian, karena cukup capean, aku pun tertidur. Terlelap hingga entah untuk berapa lama, sampai tiba-tiba sekitar jam 2 pagi aku terbangun karena mendengar ada suara seorang perempuan menangis cukup keras. Awalnya aku pikir istriku. Ketika aku lihat di samping, dia tertidur pulas. Itu mungkin suara adikku. Karena adikku memang perempuan. Setelah aku cek keluar, kulihat adikku sedang tertidur di sofa di ruang tengah. Ternyata bukan adikku. Suara itu masih terdengar jelas. Aku coba cari sumber suaranya, dan saat itu terdengar jelas dari arah luar, tepatnya di halaman depan teras. Ku coba buka gorden, dan ketika kulihat, astaga, tubuhku mematung, tidak bisa bergerak ketika melihat ada sesosok wanita dengan rambut panjang menyeringai padaku sambil menangis, namun wajahnya tersenyum. Sesekali ku dengar sosok itu berkata dalam bahasa Sunda, "Gandeng, gandeng." Berisik katanya. Sambil menangis namun wajahnya tersenyum. Aku hanya bisa terdiam melihat semua itu. Sosok wanita itu pun perlahan seperti melayang ke arahku. Hingga ketika semakin dekat, semakin juga terlihat jelas olehku. Wajah perempuan itu berlumuran darah. Mulutnya berbusa, berkomat kamit sambil terus berkata, "Gandeng, gandeng." Aku langsung menutup gorden. Dan tiba-tiba, tak lama kemudian, aku terkejut karena ada suara teriakan. Dan ketika berbalik, adikku berteriak sangat kencang. Spontan aku lari memeriksanya. Badannya bergerak-gerak tidak beraturan, meronta-ronta sambil berteriak. Adikku kesurupan. Saat itu jam 2 pagi. Aku cukup panik karena tidak tahu untuk minta tolong sama siapa. Mungkin orang-orang sedang tertidur. Aku berusaha keras berdoa, tapi
Untuk menangani yang seperti ini kali pertama aku. Dan aku tidak bisa. Adikku terus-menerus berteriak, menangis tiada henti. Karena terus-terusan seperti itu, aku pun berinisiatif membawa adikku untuk pergi ke rumah orang tuaku. Tanpa pikir panjang, aku keluarkan motor, lalu mengikat adikku di tubuhku supaya dia tidak terjatuh saat di atas motor. Dari rumahku, aku langsung berangkat ke rumah orang tuaku. Jaraknya sangat lumayan jauh. Singkat waktu, aku tiba di rumah orang tuaku dan langsung menggedor pintu sambil berteriak meminta tolong. Tak lama kemudian ibuku membukakan pintu. Kaget dan bertanya pagi-pagi kenapa teriak-teriak. Sambil memperlihatkan adikku, ku bilang adik kesurupan. Mereka pun bergegas menghampiri adikku, membawanya masuk ke rumah. Ibu dan ayah coba untuk mengeluarkan sosok yang masuk ke adikku itu. Hingga ibu bertanya, "Istriku mana? Kok nggak diajak?" Astaga, aku baru teringat istriku masih ada di rumah. Karena sudah kutitipkan adik kepada ibuku, tanpa pikir panjang aku pun langsung pergi, pulang ke rumah. Selama perjalanan, pikiranku menerawang apa yang sebenarnya terjadi. Dan begitu sampai ke rumah, loh, rumah menjadi gelap. Semua lampunya dimatikan. Kok aku turun dari motor, buka pintu dan langsung masuk ke dalam. Dan terlihat kondisi rumah sangat gelap ketika itu. Ren? Ren? Aku memanggil istriku. Ren, kamu di mana, Ren? Ren? Karena gelap, aku pikir mungkin ini hanya mati lampu. Tapi aku coba menyalakan saklar lampu yang menempel di tembok. Dan ketika aku nyalakan, astaga. Ren. Aku lihat istriku sedang duduk telungkup sambil menangis, terseduh-seduh. Ren. Aku mendekatinya. Tak lama, istriku berhenti menangis dan menengok ke arahku sambil berkata, "Naon sia di dieu gandeng." Begitu kata istriku. Dia mungkin artinya, sedang apa aku di sana? Dan dia bilang berisik. Aku hanya bisa terdiam mendengar semua itu. Bulu kuduku berdiri dari ujung kaki ke ujung kepala. Tapi aku paksa. Aku bawa istriku keluar. Dan dia terus melontar-lontar sambil teriak. Dan ini sudah tidak wajar. Hingga mendengar kegaduhanku, beberapa tetangga keluar. Termasuk salah satunya Pak RT di rumahku. Melihat kondisi istriku yang memang sudah terlihat kesurupan. Ada salah satu
orang di sana yang bernama Ibu Arsi. Beliau dipercaya mengerti hal-hal seperti ini. Singkat cerita, beliau pun mengeluarkan sosok yang masuk ke istriku itu. Setelah itu, dia bilang padaku, lebih tepatnya mungkin bertanya, apa aku penghuni baru rumah kontrakan itu? Ku bilang iya. Dan dia menyarankan agar aku mencari lagi kontrakan yang baru. Kenapa? Ibu Arsi pun menjawab, penghuni yang ada di rumah kontrakan ini bukanlah sosok yang biasa. Kehadiran kami tinggal di sana membuat mereka terasa terganggu. Dulu, sebelum dibangun rumah ini, katanya itu adalah tempat salah satu sosok yang warga sekitar sana percaya adalah siluman ular. Sosok itu tinggal di sana dan hingga akhirnya dijadikan rumah. Sosok itu masih berada di sana. Dan tidak hanya sosok itu saja. Ada sosok lain yang juga akhirnya menetap di sana. Salah satunya ada satu korban tabrakan yang katanya sering diam di atap genteng rumah. Dan untuk kebaikanku, lebih baik aku tinggalkan kontrakan itu. Aku pun menyetujuinya. Dan setelah kami pindah dari kontrakan itu, tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Dan rumah kontrakan itu mungkin sampai sekarang masih kosong.